Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini kita akan melanjutkan materi di kelas 5, yaitu tema 1, mata pelajaran PKN atau Pendidikan Keluarga Negara. Nah, berbeda dengan video sebelumnya ya anak-anak. Di video sebelumnya mungkin materi mata pelajaran saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Untuk mata pelajaran PKN di tema 1 ini hanya satu ya, satu kali video karena memang materinya tidak terlalu banyak. Oke, jangan lupa seperti biasa sebelum dimulai silakan berdoa dulu, kemudian siapkan alat tulis kalian karena nanti di akhir video akan ada soal evaluasi. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, anak-anak di materi PKN tema 1 ini nanti akan membahas banyak hal tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini di awal materi sudah kita lihat ya, di sini nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Jadi setiap sila Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang bisa kita amalkan. Contoh sila pertama. Nah, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ini adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama, karena nilai sila pertama itu adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Nah, di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, keberagaman agama. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, Tuhan dalam sila pertama itu mencakup semua agama. Itu ya maksudnya. Jadi di sini masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu ada pada sila pertama. Kemudian sila kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau sila kedua ini berhubungan dengan manusia, jadi antara manusia dengan manusia itu ada pada sila kedua Pancasila ya. Terus nomor 3, sila ketiga yang maksudnya diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila ketiga ini berfokus pada cinta tanah air. Nah, ketika kalian membeli sesuatu produk, kalian lebih memilih produk dalam negeri, produk buatan asli Indonesia. Itu salah satu wujud dari sila ketiga Pancasila. Nah, itu ya, cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, upaya penyelesaian masalah ini kalau kita simpulkan lebih enak disebut dengan bermusyawarah. Jadi misalkan ada sesuatu masalah yang tidak bisa dipecahkan, lebih baik kita bermusyawarah dengan orang banyak. Contoh misalnya di kelas, kalian mau memutuskan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Nah, kan bingung ya. Bisa kita putuskan dengan cara bagaimana? Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, keputusan bersama, begitu maksudnya ya. Sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah,
sila kelima ini lebih ke kepedulian ya, kepedulian sosial. Jadi misalnya ada warga atau mungkin di lingkungan desamu melakukan kegiatan bersih desa. Nah, kamu harus siap untuk mengikuti. Nah, gitu ya. Jadi mementingkan kepentingan yang umum. Nah, itu maksudnya. Ini tadi adalah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Ada fungsi Pancasila. Sebetulnya fungsi Pancasila itu untuk apa? Nah, di sini sudah Bapak tuliskan ya. Yang pertama sebagai dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Jangan sampai lupa kalau ada pertanyaan. Dasar negara adalah Pancasila. Lambangnya adalah burung Garuda, gitu ya. Nah, nomor 2 sebagai pandangan hidup. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup. Nah, dalam Pancasila ini fungsinya juga salah satunya sebagai pandangan hidup. Kemudian nomor 3 sebagai sumber hukum. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita putuskan, terus kita berbuat seenaknya saja. Nah, di sini kita tidak akan melihat yang namanya Pancasila. Padahal Pancasila ini adalah sebagai sumber hukum di sini. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum. Kalau kita berbuat anarki, berarti kita tidak mengamalkan Pancasila. Itu ya. Ini tadi fungsi dari Pancasila. Kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Apa sikap gotong royong itu? Nah, gotong royong itu adalah kerjasama, bisa kita sebut sebagai kerjasama, suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Itu kerjasama untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian ketika masuk sekolah, atau mungkin dulu ketika masuk sekolah, ya, karena sekarang kan kita sedang masa pandemi tidak di sekolah ya. Nah, kalian pasti masih ingat tentang kegiatan Jumat Bersih. Nah, Jumat Bersih pasti dilakukan secara bersama-sama, ya, dengan semua warga sekolah, entah itu teman kamu, entah itu guru, ya, bapak ibu guru, atau mungkin siapa saja yang ada atau sebagai warga sekolah. Nah, itu semua harus ikut bekerja bakti dalam kegiatan bersih. Jumat Bersih, gitu ya. Nah, dengan kegiatan Jumat Bersih, kita saling bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sama, supaya sekolah menjadi nyaman karena terlihat bersih. Nah, dan itu adalah bentuk kepentingan bersama. Nah, makanya tadi disebut memiliki tujuan yang sama dan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, tidak mempedulikan yang namanya perbedaan, ya. Entah temanmu beragama Islam atau beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, itu tidak dipedulikan. Kita semua sama-sama manusia, entah mau dari agama Islam, agama Hindu, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin dari golongan apapun, ya, dari daerah, mungkin kamu berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera, semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Itu yang lebih baik, ya, menjaga perbedaan. Ini tadi tentang sikap gotong royong. Kita lanjut ya. Prinsip dan tujuan gotong royong. Nah,
ada prinsip, ada tujuan. Kita bahas dulu yang prinsip ya. Prinsip gotong royong itu apa? Yang pertama, kebersamaan. Pasti ya, prinsipnya adalah untuk menjaga kebersamaan. Yang kedua, kerukunan. Jika ada kebersamaan, juga harus terjadi kerukunan. Kemudian, persatuan. Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan. Jadi itu prinsipnya, kebersamaan, ya, kerukunan, persatuan, dan tidak ada yang namanya perbedaan. Semuanya sama. Ya, itu sikap yang baik. Jadi kalau kamu menggunakan prinsip dari gotong royong, pasti mudah mencari teman. Ya, tidak bingung nanti. Yang kedua, tujuan. Apa sebenarnya tujuan dari gotong royong? Ya, tujuannya adalah yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan dilakukan sendiri dengan bergotong royong, akan lebih cepat selesai dengan cara bergotong royong, begitu ya, karena dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri akan berat. Misalnya contoh, kamu membersihkan lingkungan sekolah yang sangat luas, kamu kerjakan sendiri, pasti terasa berat ya. Nah, tapi kalau dilakukan bersama-sama, pasti terasa ringan dan akan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, mempererat persaudaraan. Karena dengan bekerja bersama-sama akan terjadi yang namanya kerukunan, persatuan. Itu akan mewujudkan atau dengan tujuan mempererat persaudaraan. Yang keempat adalah bersilaturahmi. Nah, ini tadi adalah prinsip dan tujuan dari gotong royong. Kita lanjut. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Ingat yang sudah saya sampaikan di materi IPS kemarin ya, itu negara Indonesia adalah negara yang besar. Nah, hal tersebut tercermin dari apa? Dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat. Nah, keragaman tersebut antara lain apa? Ada suku, ada budaya, dan ada agama. Indonesia banyak sekali beragam suku, banyak sekali budaya yang ada di dalam negara Indonesia. Entah dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, semua memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki suku yang berbeda-beda, dan tentunya agama yang sangat berbeda-beda. Di Indonesia ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, jadi semuanya ada. Makanya disebut negara yang besar, itu ya. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi keragaman tadi tidak membuat warga Indonesia itu terpecah belah. Oh, kamu agama Islam, tidak usah dekat-dekat dengan saya yang beragama Katolik, atau kamu yang beragama Kristen tidak usah membaur dengan yang beragama Hindu. Tidak seperti itu. Tapi keragaman itu membuat Indonesia tidak terpecah belah, tetap menjaga kerukunan, menjaga persatuan ya, kebersamaan. Nah, nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, kita lanjut dulu. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat. Nah, ini seperti fungsi yang tadi saya sampaikan. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila pertama, contohnya ya, nilai-nilai luhur Pancasila, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Sila kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ini tadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tiap Pancasila. Kita lanjut. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini nilai luhur atau perilaku yang mewujudkan sila Pancasila atau yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat dulu dari sila pertama, ya. Contohnya seperti apa? Perilaku yang mewujudkan sila nilai-nilai Pancasila sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu beribadah, menghormati agama lain, memiliki agama. Nah, kemudian membersihkan tempat ibadah, memberi kesempatan untuk beribadah. Ingat, kalau kamu mencari perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, itu sangat mudah ya. Sila pertama itu hubungannya dengan Tuhan. Nah, apapun yang berhubungan dengan Tuhan, itu pasti sikap sila pertama. Nah, itu. Jadi ingat, oh ini berhubungan dengan Tuhan, berarti sila pertama, gitu aja kan mudah, tidak usah bingung. Yang berhubungan dengan Tuhan itu kan banyak, bisa beribadah, bisa membersihkan tempat ibadah, memberi kesempatan orang lain untuk melakukan ibadah. Nah, jadi yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit, menolong orang, tidak mengejek teman, melakukan donor darah, membantu fakir miskin, rukun dengan tetangga atau teman. Nah, ini sebetulnya sila kedua itu antara manusia dengan manusia. Kepedulian kamu dengan temanmu, dengan sesama manusia. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kamu peduli tidak dengan temanmu, peduli tidak dengan mungkin tetanggamu atau saudaramu. Nah, ini termasuk sila kedua. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia, begitu loh maksudnya. Nah, sila ketiga, cinta tanah air, tidak membeda-bedakan suku, mempelajari budaya, gotong royong, membeli produk dalam negeri. Sila ketiga itu hubungan antara manusia dengan negara Indonesia, maksudnya seperti itu ya. Jadi sikap kamu terhadap negara Indonesia, sikap warga negara dengan negaranya, itu adalah contoh sila ketiga. Seperti apa? Misalnya kamu mencintai produk dalam negeri, nah, selalu membeli produk buatan Indonesia, tidak suka dengan buatan dengan negara lain. Itu termasuk contoh perilaku yang mewujudkan atau yang sesuai dengan sila ketiga, ya. Tidak membeda-bedakan suku, ya. Terus kamu mau mempelajari budaya, misalnya dalam Jawa itu ada budaya yang banyak sekali, ya. Budaya-budaya Jawa yang semakin terkikis kamu pelajari kembali. Ini contoh pengamalan atau nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Sila keempat, musyawarah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, sila keempat yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Sila keempat itu apa? Tujuannya adalah memutuskan sesuatu dengan cara bermusyawarah. Nah, segala sesuatu hal yang diputuskan dengan bermusyawarah itu termasuk ke dalam sila keempat. Nah, misalnya di lingkungan masyarakat memilih ketua RT, pemilihan kepala desa. Nah, itu kan diputuskan secara bersama-sama, secara musyawarah. Itu termasuk sila keempat. Kemudian dalam musyawarah itu pasti ada pendapat. Contoh, saya tidak setuju dengan orang itu sebagai kepala desa misalnya. Itu kan pendapat. Nah,
kita menghargai pendapat orang lain. Nah, begitu. Jadi semua perilaku atau kegiatan yang ada dalam musyawarah itu termasuk sila keempat, termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Kemudian sila kelima, menghormati hak orang lain, persamaan hukum, keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, ini menghormati hak-hak orang lain, ya. Jadi jangan mementingkan dirinya sendiri, tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Nah, jadi kita menghormati apa yang jadi hak orang lain. Nah, ini sila ke-5 Pancasila. Ini tadi adalah pengamalan atau mungkin bisa disebut nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, mulai dari sila ke-1, 2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa kelompok di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kalau pengamalan sila Pancasila itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Pancasila, berarti hal-hal yang baik. Kalau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berarti sesuatu yang menyimpang dari Pancasila, sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila, berarti hal-hal yang jelek ya. Contohnya seperti kalau di sekolah kamu suka menyontek, suka berkelahi, mengejek teman. Nah, memilih teman yang sejenis atau mungkin seagama, nah itu kan tidak boleh, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin ada lagi kalau di rumah malas-malasan, tidak mau membantu pekerjaan orang tua, sering berbohong, kemudian membantah orang tua kalau disuruh orang tua tidak pernah mau melakukannya. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian di lingkungan masyarakat, nah kalau ada tetangganya yang sakit tidak pernah mau menjenguk, cuek saja, biarkan orang sakit, tidak usah dijenguk, nanti kita ketularan sakit. Nah, itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian melarang orang lain melakukan peribadahan ya. Orang lain mau beribadah, kamu melarangnya, itu juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Minum minuman keras, berjudi, suka pamer kekayaan, mencuri, dan lain sebagainya, itu nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama di lingkungan masyarakat. Kita lanjut. Ini materinya kurang sedikit ya, tinggal satu. Nah, pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, secara sadar ataupun tidak sadar. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya waktu di kelas sebelum pelajaran dimulai pasti kita melakukan apa dulu? Ya, berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai, itu kan pasti selalu. Nah, itu adalah pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi misalnya kamu selalu melakukan ibadah di rumah. Contohnya kalau kita muslim beragama Islam selalu sholat 5 waktu ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita selalu sholat 5 waktu di rumah. Nah ya, itu kan salah satu pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya begitu ya. Contoh lain apa? Kan banyak, nanti kamu bisa cari tahu sendiri. Nah, ini tadi adalah materi tentang tema 1, pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, seperti biasa di akhir video
ada soal evaluasi. Nah, ini ada 5 soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Jangan lupa untuk diberi judulnya supaya nanti untuk belajar tidak sulit, ya, mudah mencarinya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan di WA G. Nanti untuk saya jawab. Ya, materi ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.